Setiap pagi, Sungai Surabaya mengalir melewati kota yang sibuk, membawa cerita tentang kehidupan yang pernah tumbuh subur di dalamnya. Dahulu, airnya jernih, ikan-ikan menari di bawah permukaan, dan warga memanfaatkan sungai sebagai sumber air serta ruang hidup. Namun kini, alirannya tak lagi sama. Warna airnya keruh, bau tak sedap muncul dari tumpukan sampah, dan kehidupan yang dulu ada perlahan menghilang. Kondisi ini bertolak belakang dengan tujuan SDGs 6, Clean Water and Sanitation, yang menekankan pentingnya ketersediaan air bersih dan pengelolaan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Sungai sebagai sumber kehidupan kini mengalami tekanan yang semakin berat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kualitas air di Surabaya mengalami penurunan yang signifikan, diakibatkan aktivitas manusia yang penyebabnya berasal dari pengelolaan sampah yang belum optimal, yaitu limbah rumah tangga, industri, dan sampah yang dibuang secara sembarangan. Air yang seharusnya menjadi sumber kehidupan berubah menjadi aliran kotor yang mengancam kesehatan masyarakat, merusak ekosistem, dan memutus mata rantai kehidupan. Penelitian yang dilakukan oleh Aufar dan Muzayyanah pada tahun 2020 menunjukkan bahwa seluruh titik pengambilan sampel parameter DO dan BOD pada aliran Sungai Surabaya telah melebihi baku mutu yang telah ditentukan. Bahkan pada salah satu titik nilai BOD tercatat mencapai 8,66 mg per liter. Angka yang menandakan air tersebut sudah berada dalam kondisi tercemar dan sulit mendukung kehidupan organisme akuatik. Temuan serupa juga disampaikan oleh Hadinah dan tim peneliti pada tahun 2023. Dalam penelitiannya, mereka menyatakan bahwa Sungai Surabaya dinyatakan telah mengalami pencemaran dan tidak layak dijadikan bahan baku air bersih bagi masyarakat. Berdasarkan metode Indeks Kualitas Air (NSF-WQI), seluruh titik pengukuran baik hulu, tengah maupun hilir berada pada kategori kualitas buruk. Fakta di lapangan semakin menguatkan hasil penelitian tersebut. Berdasarkan laporan studi lapangan di TPS Rikana Surabaya, menurut Bapak berinisial S yang merupakan salah satu petugas di sana, tercatat bahwa sampah yang masuk ke TPS Rikana dapat mencapai 7 ton per hari. Namun, sistem pemilahan sampah di TPS ini masih bergantung pada pengepul dan tidak dilakukan secara menyeluruh. Kondisi ini membuat sebagian besar sampah berakhir di sistem drainase, sungai, dan lingkungan sekitar. Hal ini diperkuat lagi oleh studi Asrori pada tahun 2021 yang menyebutkan bahwa aktivitas manusia di kawasan perkotaan memberikan dampak signifikan terhadap kondisi lingkungan, terutama kualitas air sungai di wilayah Surabaya. Pencemaran air sungai di Surabaya dipicu oleh meningkatnya aktivitas manusia yang tidak diimbangi dengan pengelolaan lingkungan yang memadai. Salah satu sumber utama pencemaran berasal dari limbah domestik, yakni limbah yang dihasilkan oleh aktivitas rumah tangga dan kawasan pemukiman padat penduduk. Limbah ini biasanya mengandung bahan organik, fosfat, deterjen, serta mikroorganisme patogen yang membahayakan kesehatan masyarakat. Volume limbah domestik terus meningkat seiring pertumbuhan populasi dan kepadatan penduduk kota. Kurangnya infrastruktur sanitasi dan sistem pengelolaan air limbah rumah tangga turut memperburuk kondisi ini. Akibatnya, limbah tersebut langsung dibuang ke badan sungai tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka air yang seharusnya menjadi sumber kehidupan justru akan menjadi ancaman bagi kesehatan manusia, ekosistem perairan, hingga keberlanjutan lingkungan. Nah, karena itu, pengelolaan sampah bukan hanya soal kebersihan, tetapi juga tentang menjaga masa depan.
Jadi setiap tindakan kecil mulai dari memilah sampah, mengurangi sampah plastik, hingga ikut program daur ulang akan memberikan dampak yang besar bagi kualitas lingkungan dan kehidupan generasi yang mendatang. Maka dari itu, mari hentikan pembuangan limbah ke sungai, kurangi penggunaan bahan kimia, kelola sampah dengan benar, dan dukung program pemerintah serta komunitas lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menangani persoalan pencemaran ini. Pemerintah harus memperkuat kapasitas institusional, baik dari sisi regulasi maupun dari aspek teknis dan pengawasan. Pelaku industri wajib diberi pendampingan dan insentif untuk membangun fasilitas IPAL yang memadai. Masyarakat pun perlu diberikan edukasi mengenai dampak pencemaran air dan pentingnya pengelolaan limbah rumah tangga. Langkah-langkah preventif dan kuratif harus dilakukan secara paralel agar kualitas air sungai dapat pulih dan terjaga keberlanjutannya. Semua pihak harus berkomitmen menjalankan prinsip-prinsip hukum lingkungan demi menjamin hak atas lingkungan hidup yang sehat bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Berikut adalah beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.